Halo Forgiers, apa kabarnya nih? Gak kerasa ya kita udah di akhir bulan. Yuk kita sebelum beribadah bersama-sama, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu hari ini. Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah bersama. Sebentar lagi kami akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati, lindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Forgiers. Mari saat ini kita sama-sama mau menyanyikan pujian ini. Katakan bahwa Tuhan terlebih besar di dalam kita. Tuhan terlebih besar dari setiap masalah dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terbesar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terlebih besar, Yesus
Engkau tempat kami berseru Tuhan. Kita sama-sama memujikan lagu ini. Katakan, ujilah setiap kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
Shalom rekan-rekan Forgers dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus bersama-sama dengan kita, menyertai kita, hingga saat ini kita boleh kembali bersekutu untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Rekan-rekan bisa membuka bagian firman Tuhan ini di tempat saudara masing-masing. Saya akan membacakannya dan rekan-rekan juga boleh membacanya. Galatia pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-11. LAI memberi judul, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur waktu dan kesempatan yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ajar melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mengawali perenungan firman Tuhan kita di sore hari ini, saya mengajak kita untuk kembali mengingat tontonan kita mungkin di masa kecil, masa remaja kita mungkin yang kita tonton gitu, salah satu acara televisi dahulu yang berjudul Bedah Rumah. Apakah rekan-rekan mengingat acara televisi ini? Saya pribadi sangat mengingat acara televisi ini. Kenapa saya mengingatnya? Karena saya cukup senang menonton ini karena menyajikan kebaikan hati orang lain, dan yang paling menarik yang selalu saya ingat adalah di awal acara ini akan ditampilkan rumah dari seseorang yang sangat bisa dibilang tidak layak lagi untuk dihuni, dan juga setelah itu di akhir acara akan ditampilkan rumah yang begitu bagus, rumah yang layak untuk dihuni. Dan rekan-rekan, saya juga ingin meminta kita untuk membayangkan gitu, gimana kita di saat kita mungkin jadi salah satu orang yang dibantu oleh acara televisi ini. Kita punya rumah yang tidak layak, lalu kemudian lewat acara ini rumah kita diperbarui, dibangun kembali dan menjadi rumah yang layak pakai, yang layak untuk dihuni. Kalau saya pribadi saat saya membayangkannya, tentu saja saya lebih suka untuk tinggal di rumah yang baru yang lebih layak huni. Dan saya rasa normalnya sebagian besar dari kita akan memilih untuk tinggal di rumah yang memang layak huni, yang baru dibangun, yang baru dijadikan itu untuk kita. Namun rekan-rekan, sepertinya ada sebuah hal yang bisa dibilang tidak normal gitu ya, ketika kita lebih memilih rumah lama kita dibandingkan rumah yang baru, karena rumah yang baru kan lebih layak huni. Hal serupa mungkin juga yang dialami dan terjadi di jemaat Galatia dalam Galatia 4 ayat 1-11 ini, di mana mereka terlihat lebih betah, lebih nyaman, lebih memilih untuk tinggal di rumah lama mereka.
Apa rumah lama mereka? Yaitu kehidupan lama mereka. Kehidupan lama mereka lebih memikat dan lebih membuat mereka nyaman untuk tinggal di rumah lama mereka. Mereka bukan berarti tidak tahu akan rumah yang baru. Mereka bukan berarti tidak pernah mendengar akan rumah yang baru itu. Mereka sungguh tahu, mereka sudah pernah mendengar, tapi mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah yang lama. Rekan-rekan, Paulus dalam bagian firman Tuhan tadi yang telah kita baca dalam Galatia 4 ayat 1-11 mengingatkan dan mendorong jemaat Galatia untuk tidak tinggal lagi di rumah lama mereka. Dalam bagian ini, kata yang Paulus gunakan untuk menggambarkan sikap jemaat Galatia yang tetap tinggal di rumah lama mereka yaitu kata perhambaan. Kata perhambaan, jemaat Galatia ternyata memilih menghambakan diri mereka kepada Taurat dan tradisi Yahudi, sekalipun mereka sudah mendengar, sudah percaya kepada Injil itu, kepada Injil Kristus. Mereka lupa bahwa Kristus yang telah memberi keselamatan dan melayakkan mereka, untuk mereka itu bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Aba dan Bapa. Juga mereka juga yang melepaskan mereka dari kuk. Mereka melupakan begitu besarnya karya yang Kristus kerjakan bagi mereka. Rekan-rekan, dalam ayat yang ke-10, Paulus memberikan gambaran yang nyata bahwa jemaat Galatia ini memelihara dengan teliti, memelihara dengan sungguh-sungguh tradisi Yahudi, tradisi-tradisi dan adat-adat orang Yahudi, padahal mereka sendiri bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang non-Yahudi. Rekan-rekan, kata memelihara dengan teliti ini menunjukkan sebuah sikap yang benar-benar penuh dengan kesungguhan, bukan sesuatu yang hanya dilakukan secara rutinitas atau sesuatu yang hanya dilakukan sekedarnya saja, ikut-ikutan, tetapi tidak demikian. Memelihara dengan teliti ini berarti mereka mengerjakan dengan kesungguhan hati. Rekan-rekan, dengan memelihara dan melakukan setiap adat istiadat Yahudi ini secara tersirat tergambarkan bahwa iman mereka, iman percaya jemaat Galatia ini bukan lagi kepada karya salib Kristus, bukan lagi kepada karya salib Kristus, tetapi pada kerja dan usaha keras mereka, usaha keras manusia untuk mencapai keselamatan. Rekan-rekan, hal ini sudah tentu tidak sesuai dengan Injil yang Paulus sampaikan kepada mereka. Tidak sesuai dengan Injil yang dia beritakan kepada jemaat di Galatia. Hal ini pasti tentunya sangat berbeda dengan apa yang Paulus ajarkan. Sebab itu Paulus juga mengatakan pada mereka dalam ayatnya yang ke-11. Paulus berkata bahwa bila mereka melakukan semua itu, melakukan semua tradisi-tradisi itu, maka sia-sialah apa yang sudah Paulus ajarkan, apa yang sudah Paulus beritakan kepada mereka. Karena mereka tidak memberikan diri mereka, tidak membiarkan diri mereka diperhamba oleh Kristus, tidak membiarkan diri mereka taat, tidak membiarkan diri mereka dibebaskan oleh Kristus itu sendiri. Rekan-rekan, dari uraian ini Paulus dengan jelas berkata kepada Galatia seperti ini, rekan-rekan. Galatia, kamu yang sudah dibebaskan dari belenggu, dari hukum Taurat itu, janganlah kamu menyerahkan dirimu lagi. Janganlah kamu menyerahkan dirimu kembali untuk menerima kuk yang membelenggu kamu atau belenggu dari hukum Taurat itu lagi. Rekan-rekan, hal ini sama seperti seorang narapidana. Untuk menggambarkan jemaat Galatia ini, kita bisa menggambarkan dengan seorang narapidana yang mendapatkan remisi sehingga dia boleh dibebaskan, dia boleh keluar dari penjara. Normalnya dia akan keluar dari penjara, namun sayangnya dia lebih memilih untuk kembali menyerahkan dirinya untuk masuk ke penjara lagi. Seperti itulah kurang lebih gambaran jemaat Galatia. Dan rekan-rekan, dari uraian ini kita bisa melihat setidaknya 2 poin yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita menjadi pengikut Kristus yang tidak lagi diperhamba oleh kehidupan lama kita. Apa saja hal itu? Rekan-rekan, kita belajar poin yang pertama yaitu Kristuslah yang membebaskan kita dari perhambaan. Rekan-rekan, Kristuslah yang membebaskan kita dari perhambaan. Rekan-rekan, bagian
firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 1 sampai yang ke-7, ini ternyata adalah sebuah bagian kelanjutan yang mengembangkan gagasan dari perikop yang sebelumnya, itu perikop yang ada di pasalnya yang ketiga. Di mana konteks dari perikop yang sebelumnya, yaitu di pasal yang ketiga itu, membicarakan bagaimana hukum Taurat ini sebelum adanya Kristus, sebelum Kristus datang, hukum Taurat adalah pendidik untuk menjaga agar orang Israel atau pelakunya tetap sejalan dengan Allah, tetap sejalan dengan apa yang Allah tentukan bagi mereka. Ayatnya dari pasal ketiga ayat 23 sampai 24. Rekan-rekan, dengan demikian bahkan umat Allah sendiri, anak-anaknya berada di bawah otoritas. Namun sekarang Kristus itu yang telah datang sebagai keturunan Abraham dari pasal 3 ayat 16, di mana siapapun yang ada di dalam Kristus, siapapun yang ada di dalam dia adalah anak Allah dan pewaris. Jadi yang dahulu itu ada di bawah sebuah tuntutan, di bawah sebuah otoritas. Ketika Kristus datang, Kristuslah yang membebaskan, Kristuslah yang kini menjadi Allah, dan ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi anaknya dan menjadi pewarisnya. Sehingga tidak ada lagi yang berada di bawah wali, di bawah perbudakan itu. Rekan-rekan, melanjutkan gagasan ini, Paulus secara eksplisit menjelaskannya pada bagian ayat yang pertama dalam pasal yang keempat, di mana seorang ahli waris belum akil balik ketika mereka berada di bawah tuannya. Ini berarti dalam praktiknya ahli waris tidak lagi lebih baik daripada budak. Kemudian Paulus membawa gagasan ini dalam jemaat, di mana apabila jemaat Galatia tetap di bawah ajaran hukum Taurat, hukum yang tidak sempurna itu menjadi penguasa hidup mereka. Hukum yang menjadi hukum Taurat yang mereka jadikan, yang mereka memperhambakan diri mereka pada hukum Taurat itu tidak sempurna dibandingkan dengan Kristus yang telah datang, yang sebenarnya telah membebaskan mereka. Janji akan Kristus dari keturunan Abraham itu telah digenapi dalam ayat dari pasal 3 ayat 16 tadi. Dan dia adalah putra Allah yang menebus kita dari perhambaan akan kehidupan lama kita, yaitu hukum Taurat yang tidak lebih berkuasa daripada Kristus. Penebusannya membebaskan kita dari perhambaan kehidupan lama dan menjadi hamba Kristus, yang bahkan dia mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya, melayakkan kita menjadi anaknya, sehingga kita dapat memanggil dia dengan sebutan ya Aba, ya Bapa di dalam roh. Ini kita bisa menemukannya dari pasal 4 ayatnya yang kelima. Rekan-rekan, panggilan yang begitu personal yang kita dilayakkan untuk memanggil dia dengan sebutan itu, ini menunjukkan bahwa kita telah menjadi anaknya. Karena kita adalah anaknya, maka kita juga dapat menjadi ahli warisnya. Kita diangkat jadi anak dan menjadi ahli warisnya, sehingga sudah tentu saja kita seharusnya tidak lagi diperhamba oleh kehidupan lama, tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat itu. Kristus telah membebaskan kita dan melayakkan kita menjadi anaknya. Oleh sebab itu dari sini kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan, menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita, serta menjadikan dia Bapa kita, karena dia yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Rekan-rekan, selanjutnya poin yang dapat kita renungkan bersama dari bagian firman Tuhan tadi adalah respon kita seperti apa. Poin yang kedua adalah meninggalkan kehidupan lama untuk menjadi hamba Kristus. Rekan-rekan, sebagai hamba Kristus yang telah menjadi hambanya, yang kita telah percaya dan menerima dia, apa respon sikap yang seharusnya kita tunjukkan? Apakah kita, rekan-rekan, menjadi orang-orang yang lebih menyukai kondisi lama kita di mana kondisi lama yang tanpa keselamatan dibandingkan dengan kondisi kita dalam Kristus? Yang mana, saudara-saudara? Rekan-rekan, respon yang seharusnya kita berikan adalah tentunya memberikan diri kita, memberikan seluruh keberadaan diri kita kepada Kristus, yaitu menjadi hamba Kristus dengan sepenuh-penuhnya, menjadi hamba Kristus yang tidak lagi diperbudak oleh apa yang menjadi
atau apa yang berada di belakang kita. Menjadi hamba rekan-rekan mungkin terdengar dalam konotasi yang kurang baik, dalam konotasi yang buruk mungkin. Namun dalam bagian ini, hamba, khususnya hamba Kristus, berarti ada sebuah privilege, ada sebuah karunia yang Tuhan sebenarnya karuniakan kepada kita, di mana kita bisa melihat ini dalam ayat yang ke-9. Kita bisa melihat bahwa ternyata bukan kita yang mencari Kristus lebih dahulu, tapi Kristus yang lebih dulu mengenal kita, Kristus yang lebih dulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika kita dilayakkan Dia untuk menjadi hambanya, ketika kita dipanggil untuk menjadi hambanya, ketika kita dipanggil untuk bersama-sama bersekutu di dalamnya, itu sebuah privilege, itu sebuah hak istimewa bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama dengan Allah yang lebih dulu mengenal kita. Oleh sebab itu adalah respon seharusnya yang kita berikan, respon yang sungguh-sungguh yang harus kita tunjukkan dengan begitu besarnya anugerah kasih Allah itu adalah dengan menjadi hambanya yang penuh kesungguhan hati ikut Tuhan, penuh kesungguhan hati yang berpaut sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak diperbudak lagi oleh apa yang ada di belakang kita. Rekan-rekan, oleh sebab itu sudah seharusnya kita menjadikan Dia, Yesus Kristus, menjadi pusat hidup kita. Menjadikan Dia pusat hati yang mempesona kita, pusat yang membuat kita semakin hari semakin terpesona akan Dia. Sehingga rekan-rekan, waktu-waktu kita, masa-masa hidup kita itu bukan kita habiskan dengan sia-sia, dengan mengikuti apa yang ada di belakang kita. Tetapi waktu-waktu kita habiskan untuk taat, untuk sepenuhnya mengabdikan diri kita kepada Yesus Kristus yang telah membebaskan kita itu. Rekan-rekan, saya sadar bahwa dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Kristus, sebagai orang yang telah menerima, telah percaya Kristus, bukan hal yang mudah. Di tengah dunia yang berdosa, di tengah konteks kehidupan kita masing-masing yang mungkin kita diperhadapkan dengan situasi, kita sulit untuk menunjukkan keberadaan diri kita sebagai orang yang percaya Kristus dengan hidup yang benar. Namun rekan-rekan, firman Tuhan kali ini kembali mengingatkan kita, juga kembali mengingatkan saya. Karena saya juga merasa seringkali apa yang ada di belakang saya itu terlihat lebih nikmat, terlihat menyenangkan dibandingkan saya harus taat ikut Tuhan, saya harus taat mengikuti setiap aturan-aturan yang ada yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal sebenarnya ketika dilihat kembali apa yang Tuhan perintahkan itu sebenarnya lebih manis, lebih nikmat dibandingkan kenikmatan yang ada di belakang saya yang sebenarnya menjerumuskan saya ke dalam lubang yang semakin dalam yang tidak membebaskan saya sama sekali. Rekan-rekan, firman Tuhan kali ini mengingatkan saya dan kiranya juga mengingatkan rekan-rekan semuanya bahwa Kristuslah yang telah membebaskan kita. Kristus yang telah mengangkat kita, yang telah mengambil kita, membebaskan dan melayakkan kita untuk memanggil Dia Aba, memanggil Dia Bapa, yang memampukan kita untuk bebas dari kuk perhambaan hukum Taurat yang begitu menekan kita, dan Dia memberikan kita sebuah kuk yang begitu ringan. Karena kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita mengambil kuk yang Tuhan, menjalani kuk yang Tuhan berikan kepada kita, kita berjalan beriringan dengan Dia. Dia yang membebaskan kita, Dia juga yang menuntun kita. Dan kiranya rekan-rekan, respon yang seharusnya yang kita berikan, komitmen yang seharusnya kita tunjukkan adalah menjadi hambanya yang penuh kesungguhan hati, menghambakan diri kita, menyerahkan totalitas kehidupan, kesungguhan hati kita untuk Dia. Dan kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita dengan segala kenikmatannya. Karena kita tahu kenikmatan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kenikmatan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang melayakkan kami untuk memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Bapa, kami mau Tuhan terus tolong kami menjalani kehidupan yang menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh. Mampukan kami untuk tidak lagi melihat, untuk tidak lagi kembali ke kehidupan nama kami, yang kami diperhamba oleh
hal-hal yang sebenarnya semakin membuat kami jatuh, semakin membuat kami jauh dari Engkau. Bapa, tolong kami, kuatkan kami. Kami memohon anugerah-Mu, kami memohon penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita sore hari ini, mari kita satukan hati dan kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan. Kami menyadari ketika kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa lawatan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan terlebih Bapa, tolong setiap kami anak-anak-Mu nih Tuhan, untuk kami tidak tergoyahkan Bapa, untuk kami boleh percaya kepada Injil-Mu Tuhan. Injil yang menyatakan bahwa keselamatan kami hanya datang daripada Engkau Yesus. Kami rindu Bapa, kami memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Dan tolong setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk kami juga boleh senantiasa Bapa, hanya berpegang kepada Injil Kristus. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau meletakkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, setiap mereka Tuhan yang memiliki pergumulan hidup, baik di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, ataupun di dalam apapun yang mereka hadapi saat ini. Tuhan Allah yang mengetahui setiap kesusahan mereka, setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong setiap anak-anak-Mu ini Bapa, sesuai dengan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan saat ini teman-teman For God Generation dimanapun teman-teman berada, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa berpegang kepada Injil Kristus, mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin.